Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri, NPM 2021030373. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Rizkon Afillah dan Muhammad Farid At-Tamimi. Materi yang akan saya bawakan yaitu nilai-nilai tasawuf. Yang pertama, konsep dasar tasawuf, yaitu pengertian ilmu tasawuf itu sendiri berasal dari bahasa Arab tasawuf, tasawufun, tasawuf, yang artinya mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Pada intinya, tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ruang lingkup kandungan tasawuf. Ilmu tasawuf pada dasarnya bisa dipelajari secara esensial yang mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Di dalam ilmu tasawuf banyak dibicarakan tentang masalah-masalah keimanan, tentang unsur akhirat dan cinta seorang sufi terhadap Tuhannya. Yang kedua, etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruknya dengan melihat apa amaliyah manusia. Dalam ilmu tasawuf banyak sekali unsur-unsur etika dan ajaran-ajaran akhlak, hablum minallah dan hablum minan. Yang ketiga, psikologia, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Psikologi modern ditujukan dalam menyelidiki manusia bagi orang lain, yakni jiwa orang lain yang diselidikinya. Sedangkan psikologi dalam tasawuf memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Untuk meresapkan seni dalam diri haruslah ada keindahan dalam diri sendiri, sedangkan puncak keindahan itu adalah cinta. Jalan yang ditempuh untuk mencapai keindahan menurut ajaran tasawuf adalah tafakur, merenung hikmah-hikmah ciptaan Allah dengan berzikir kehadiratnya. Oleh karena itu, bertafakur dan merenungkan segala ciptaan Allah maka akan membuahkan pengenalan terhadap Allah yang merupakan kenikmatan bagi ahli sufi. Hal ini bersumber pada mahabbah, rindu, ridho melalui tafakur dan amal-amal soleh. Materi yang ketiga yaitu tujuan mempelajari ilmu tasawuf dan aplikasinya dalam kehidupan. Esensi tasawuf bermuara pada hidup zuhud, tidak mementingkan kemewahan duniawi. Tujuan hal ini dalam rangka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan perasaan benar-benar berada di. Para sufi menganggap ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum merasa cukup karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dalam pandangan Sayyid Nur bin Sayyid Ali bahwasannya sufisme diadakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan melepaskan diri dari penyakit-penyakit kolbu, mengisi diri dengan akhlak Islam yang mulia, menggapai derajat ihsan dalam ibadah. Yang terakhir, menstabilkan akidah persahabatan ketuhanan dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya dengan meliputi mereka dari segala arah ilmu, kekuasaan, pendengaran, dan penglihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkon Afillah, NPM 2021030326. Di sini saya akan membacakan manfaat mempelajari akhlak dan ilmu tasawuf dalam kehidupan.
Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan ilmu tasawuf menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian perbuatan yang buruk. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk, dan selanjutnya ia akan banyak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki iptek yang maju disertai akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan yang ia miliki itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern memiliki pangkat, harta, kekuasaan, namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya itu akan disalahgunakan yang diakibatkan akan menimbulkan bencana di muka bumi. Demikian juga dengan mengetahui akhlak yang buruk serta bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan darinya menyebabkan orang enggan untuk melakukannya dan berusaha menjauhinya. Orang yang demikian pada akhirnya akan terhindar dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Akhlak juga merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik atau buruk, soal halal dan haram, karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen syahwat nafsu yang telah dapat mengalahkan elemen akal pikiran. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, anak Adam, lengkap dengan elemen akal dan syahwat atau nafsu, maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, hewan melata lebih baik daripada manusia itu. Sebaliknya, bila manusia dengan akal dapat mengalahkan nafsunya, maka dia derajatnya di atas malaikat. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat akan terhadap Allah Ta'ala sebagai ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Atamimi, NPM 2021030409. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Berkaitan dengan masalah itu, Al-Quran menjadi sumber dan dasar dari tasawuf serta amalannya paling tidak tampak dari 4 persegi. Yang pertama adalah Al-Quran penuh dengan gambaran kehidupan tasawuf dan merangsang untuk hidup secara sufi. Yang kedua adalah Al-Quran merupakan sumber dari konsep-konsep yang berkembang dalam dunia tasawuf. Yang ketiga adalah Al-Quran banyak sekali berbicara dengan hati dan perasaan. Dan yang keempat adalah Al-Quran sering menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang hanya dapat didekati dengan secara tepat melalui tasawuf. Pada hakikatnya seorang ahli tasawuf Islami itu akan tunduk pada agamanya, melaksanakan ibadat-ibadat yang diperintahkan. Iman itu diyakini dalam hati, menghadap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan selalu sifat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Imam Sahal Tutsuri, seorang ahli tasawuf, telah mengemukakan tentang prinsip tasawuf, yaitu prinsipnya ada 6. Yang pertama adalah berpedoman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul atau hadis. Yang kedua dan yang ketiga adalah makan makanan yang halal. Dan yang keempat adalah tidak menyakiti manusia, yaitu termasuk binatang. Yang kelima adalah menjauhkan diri dari dosa. Yang keenam adalah melaksanakan ketetapan hukum ataupun yaitu segala peraturan agama Islam. Dan selanjutnya adalah pandangan Imam Sya'rani tentang tasawuf. Yang pertama adalah jalan pada Allah harus dimengerti dulu ilmu syariat. Yang kedua adalah diketahuinya ilmu termasuk tersebut harus baik yang khusus maupun yang umum. Yang ketiga memiliki keahlian dalam bidang bahasa Arab. Yang keempat adalah setiap ahli tasawuf haruslah sebagai seorang ahli fikih. Yang kelima, jika ada seorang wali yang menyalahi pandangan Rasulullah maka dia tidak boleh diikuti. Dan selanjutnya yaitu tasawuf telah mengajak kepada akhlak yang utama yang dianjurkan dalam Islam. Hidup sufi menurut Al-Quran bersifat seimbang dan harmonis. Hidup untuk akhirat, tidak melupakan dunia tapi tidak tenggelam di dalamnya.
Firman Allah sebagai berikut, yang artinya, bila telah selesai sholat dikerjakan, maka bertebarlah di muka bumi untuk berbisnis mencari anugerah Allah. Bukan ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga hadis ada yang menggambarkan dekatnya hubungan manusia dengan Tuhan. Yang artinya, orang yang mengetahui dirinya itulah orang yang mengetahui Tuhan. Hadis ini juga mengandung arti bahwa manusia dengan Tuhan adalah satu. Untuk mengetahui Tuhan, orang tak perlu pergi jauh-jauh, cukup ia masuk ke dalam dirinya dan mencoba mengetahui dirinya. Dengan kenal pada dirinya, ia akan kenal pada Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.